Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Bapak Ibu owners atau para pelaku usaha. Di sesi kali ini kita mau membahas terkait dengan proses pendirian koperasi. Kita tahu bahwa koperasi ada dua jenis, ada koperasi simpan pinjam, ada serba usaha. Maka bagaimana caranya mendirikan koperasi yang benar agar tidak salah di kemudian hari atau mendapatkan inspeksi atau audit yang tidak benar? Maka simak video berikut ini. Oke, kita bahas koperasi dari pengertiannya dulu Bapak Ibu. Definisi koperasi ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi beranggotakan orang per orang ya. Jadi dalam koperasi itu nggak bisa hanya sendirian. Kita harus beberapa orang. Itu yang pertama. Juga harus memenuhi prinsip apa? Gerakan ekonomi kerakyatan. Yang berdasar asas kekeluargaan. Artinya penyelesaian permasalahan di koperasi ini harus dijunjung tinggi dalam penyelesaian mekanisme musyawarah menuju mufakat. Nah, lebih lanjut di Indonesia dikenal dalam dua bentuk koperasi. Yang pertama adalah koperasi primer dan sekunder. Ini diatur dalam pasal 86 angka 1 Perpu Cipta Kerja ya, atau dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 6. Setidaknya ada dua. Pertama tadi, koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 orang. Yang kedua, koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 koperasi. Nah, kita harus memahami bahwa terdapat perbedaan syarat jumlah keanggotaan koperasi berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi UMKM nomor 9 tahun 2018. Yang pertama adalah koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dan koperasi sekunder yang didirikan oleh paling sedikit 3 badan hukum koperasi. Jadi ada dua. Perbedaan di sini adalah jumlah orangnya dan jumlah badan hukumnya. Kalau badannya ini sama tapi orangnya berbeda. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja 9 orang, kalau kita mengacu kepada Peraturan Menteri ya, itu berjumlah 20 orang. Walaupun demikian, hemat kami ya, perihal syarat jumlah keanggotaan koperasi dapat merujuk pada ketentuan pasal 86 angka 1 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian. Kenapa? Karena hal ini didasari dalam asas lex superior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah. Oke, itu adalah sekelumit tentang makna dari koperasi, arti dari koperasi, maupun bicara bagaimana sekelumit sedikit ya pendirian itu seperti apa. Tapi kita coba lihat prosedurnya dulu nih. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Prosedur pendirian koperasi. Ini adalah bicara tentang tata cara pendirian koperasi di Indonesia, dimulai dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri, di mana bersamaan dengan rapat tersebut dapat dilakukan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dan atau dinas provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan wilayah keanggotaannya. Sebagai informasi, yang dimaksud dengan pendiri adalah orang perseorangan atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi. Rapat pendirian koperasi tersebut dipimpin oleh pemimpin rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran, meliputi yang pertama adalah nama koperasi itu sendiri, kedua adalah nama para pendiri, ketiga adalah alamat lengkap atau tempat kedudukan koperasi, keempat adalah jenis koperasi itu sendiri, yang kelima adalah jangka waktu berdirinya, yang keenam adalah maksud dan tujuannya, yang ketujuh adalah keanggotaan koperasi, yang kedelapan adalah perangkat organisasi koperasi, kesembilan adalah modal koperasi, kesepuluh adalah besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib, ke-11 adalah bidang dan kegiatan usaha koperasi, ke-12 pengelolaan, yang ke-13 adalah pembagian sisa hasil usaha, ke-14 perubahan anggaran dasar, ke-15 ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya serta hapusnya status badan hukum, yang ke-16 adalah sanksi, dan yang ke-17 yang kami anjurkan adalah buat peraturan khusus. Ingat bahwa kita mengacu ke dalam yang paling general adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
masuk ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sampai kepada undang-undang spesialis tentang koperasi itu sendiri. Maka hasil rapat kemudian dibuat dalam notulen rapat dan atau berita acara rapat untuk dituangkan ke dalam rancangan anggaran dasar. Ingat alurnya ya, jadi hasil rapat dituangkan, dinotulenkan, ditandatangani, dibuat dalam berita acara, lalu dimasukkan ke dalam anggaran dasar badan koperasi ini. Rapat pendirian koperasi juga dapat dihadiri oleh notaris untuk mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Kalau saran saya tadi ya, notaris itu baiknya dihadirkan agar aturan internal ini menjadi lebih kokoh dalam hukum ya, atau lebih sempurna. Kita masuk ke dalam permohonan nama koperasi. Ini pembahasan yang ketiga, bahwa terhadap nama koperasi yang telah disepakati oleh para pendiri, maka diajukan permohonan pengajuan nama koperasi oleh pemohon kepada Menteri Hukum melalui Direktorat atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, AHU ya kita biasa sebut, secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum pada laman Ditjen AHU online. Adapun yang memohonkan pemohon adalah pendiri atau kuasa pendiri. Atau biasanya kita bisa minta tolong bantuan notaris ya. Lalu pengajuan nama koperasi dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan nama koperasi yang paling sedikit memuat dua hal, nama koperasi yang diajukan dan jenis koperasinya. Oke. Kita masuk, nama koperasi yang diajukan harus memenuhi persyaratan. Nah ini ada 6. Pertama adalah terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi. Misalkan, Koperasi Maju Bersama Indonesia, Koperasi Maju Sejahtera Berkeluarga misalkan. Lalu berikutnya ditulis dengan huruf Latin. Yang ketiga adalah belum dipakai secara sah oleh koperasi lain. Yang keempat adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi nggak boleh ya mengarah ke dalam perkumpulan-perkumpulan hal-hal yang dilarang dalam hukum. Kelima adalah tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan. Tapi saya menyarankan atau kami menyarankan tidak ya. Nomor 5 ini lebih baik dihindari. Nah, yang keenam, tidak terdiri atas angka, ini maaf typo, atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf, atau tidak berbentuk atau membentuk sebuah kata. Selain syarat di atas, untuk koperasi yang melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan harus memuat frasa TKBM sebelum penyebutan nama koperasi. Dalam hal koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib mencantumkan kata syariah di belakang nama koperasi. Adapun, jika terdapat kesamaan nama desa atau kelurahan pada koperasi desa atau kelurahan merah putih, nama koperasi ditambahkan nama kecamatan atau kabupaten kotanya ya. Jadi untuk tidak bertentangan, diperjelas kecamatannya di mana, kabupaten kotanya di mana. Nah, apabila koperasi ini telah disetujui nih namanya, persetujuan pemakaian nama koperasi diberikan oleh Menteri Hukum secara elektronik dan pemakaian nama tersebut berlaku paling lama 30 hari sejak persetujuan pemakaian nama diberikan. Namun, dalam hal nama koperasi tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama koperasi yang diajukan sesuai dengan persyaratan di atas, Menteri Hukum menolak nama koperasi tersebut secara elektronik. Jadi, 30 hari udah diberikan, udah dipakai-pakai nih sama Bapak Ibu ya, para pelaku usaha, maka Kementerian Hukum bisa menolak apabila hal itu diajukan setelah lewat batas waktu. Bisa dipahami ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah research dan sudah apply gitu ya, dan dari pihak Kementerian Hukum sudah memberikan listing ini diperbolehkan, maka baiknya segera diajukan. Lalu yang berikutnya adalah permohonan pengesahan akta pendirian. Ini adalah pejabat yang berwenang yang Bapak Ibu tunjuk untuk melakukan pengesahan di Kementerian Hukum tersebut. Berikutnya adalah permohonan perizinan berusaha berbasis resiko. Setelah pendirian koperasi disahkan melalui keputusan Menteri, dalam menyelenggarakan usahanya nih ya, koperasi harus mengajukan permohonan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem online single submission atau kita biasa sebut dengan OSS, sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat 1 Jungto, pasal 189 ayat 6 huruf E, PP nomor 28 tahun 2025. Jadi setelah adanya badan, setelah adanya nama, setelah berkumpul dan akhirnya terbit akta pendiriannya, jangan lupa Bapak Ibu harus mengurus yang disebut dengan izin berusaha berbasis resiko atau biasa disebut dengan izin teknis.
Kenapa? Karena untuk mengimplementasikan dari apa yang telah didiskusikan sampai melakukan pendirian tadi, tanpa diiringi atau dilengkapi dengan izin tersebut, hal ini tidak akan bisa membuat koperasi kita bisa berjalan dengan baik. So, kita sampai pada tahapan akhir terkait dengan proses pendirian koperasi. Buat Bapak Ibu yang masih belum mengerti, belum memahami, apalagi belum tahu ya teknis proses pendiriannya, Bapak Ibu jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan kami di dalam ruang konsultasi sepakatin.com, bisa hubungi atau DM semua sosial media kami atau bisa chat nomor yang telah disertakan untuk mendapatkan kepastian informasi bagaimana proses pendirian koperasi yang tepat secara hukum. Jangan sampai salah langkah, karena dalam hukum kita bicara soal bagaimana ketepatan melangkahnya, bukan cepat-cepatan. Itu saja, barakallahu fikum.